Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Rizky, mahasiswa Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Yang pertama pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Dari pasar modal ada 3 produk, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Saham yaitu surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham memberikan hak akses dividen dan potensi capital gain. Contoh nyatanya adalah saham PT Bank Sentral Asia Tbk di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan di mana investor menerima bunga secara periodik dan pokok saat jatuh tempo. Contohnya, obligasi negara retail Indonesia atau ORI seperti ORI 023 atau obligasi koperasi seperti obligasi Astra Sedaya Finance. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Cocok untuk diverifikasi dan dikelola profesional. Contohnya ada reksadana mandiri, Investa Pasar Uang, Skolder Dana Prestasi Plus. Lalu pertanyaan kedua ada di nomor 4. Jelaskan hubungan antar Bursa Efek Jakarta BEJ, Bursa Efek Surabaya BS, dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal. Jawabannya adalah Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BS dulunya merupakan bursa efek saham utama yang beroperasi di Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan efek seperti saham dan obligasi. BEJ dan BS kemudian digabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak tahun 2007, yang kini menjadi satu-satunya bursa efek resmi di Indonesia. Bertugas menyediakan platform dan infrastruktur perdagangan surat berharga serta menjaga transparansi dan keadilan pasar modal. Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait dengan bursa efek dalam konteks pasar modal dan sistem keuangan nasional. BI bertugas mengelola kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi, mengawasi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan yang berimplikasi pada kelancaran pasar modal. Melalui kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka, BI mempengaruhi kondisi likuiditas dan biaya modal yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas investasi dan perdagangan di bursa efek. Singkatnya, hubungan antara BEJ dan BS sekarang menjadi BI dengan BI dalam konteks pasar modal adalah BEJ dan BS sekarang BI berperan sebagai penyelenggara dan mengelola pasar modal Indonesia, memfasilitasi perdagangan efek secara transparan dan teratur. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian, makroekonomi, termasuk stabilitas moneter dan sistem keuangan yang mendukung kelancaran pasar modal.
BI melalui kebijakan aktivitas investasi di bursa dengan mengendalikan tingkat suku bunga, likuiditas pasar, dan stabilitas nilai mata uang. Yang terakhir di nomor 10, jelaskan mengapa penting untuk membangun entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Jawabannya adalah karena sikap entrepreneur dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, mendorong inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada lapangan kerja formal sektor publik dan perusahaan besar, juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global melalui produk dan jasa lokal yang berdaya saing tinggi, membantu pemerataan ekonomi dengan memberdayakan pelaku bisnis kecil dan menengah di Indonesia dengan jumlah penduduk besar dan pengangguran yang masih menjadi masalah. Mengembangkan jiwa entrepreneur menjadi sangat strategis untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.